pelatihan TIK pada sesi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Ya pun. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Kurniawan, mahasiswa jurusan Ilmu Komputer angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk memoderatori acara pelatihan TIK pada sesi pagi hari ini yang bertemakan karya tulis ilmiah. Pada sesi pagi hari ini kita akan diberikan materi oleh salah satu dosen di jurusan Ilmu Komputer yaitu Pak Dr. Renat Akmal Junaidi, MSc SSI. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Akmal selaku pemateri hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pelatihan pada pagi hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menghadiri pertemuan pada hari ini. Nah, mungkin beberapa teman di sini masih ada yang belum mengerti apa itu cabang lomba karya tulis ilmiah di perlombaan Gemastik. Jadi, lomba karya tulis ilmiah merupakan salah satu percabangan lomba dalam Gemastik yang mendorong pesertanya untuk menumbuh kembangkan sebuah karya tulis mahasiswa dalam bentuk penuangan gagasan atau ide kreatif yang bersifat visioner dan implementatif untuk mencari solusi atas permasalahan bangsa yang siap terbit dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Pada Gemastik ke-14 ini, diharapkan peserta yang mengikuti cabang lomba ini mampu berinovasi dan menyajikan karya tulis ilmiah yang memberikan solusi dari segi TIK untuk kedaulatan bangsa. Namun, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa pemateri kita hari ini. Nah, jadi pemateri kita hari ini merupakan salah satu dosen di jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Beliau dahulunya pernah menempuh pendidikan S3 di Technical University Dortmund, Jerman, dan mendapatkan gelar Dr. Rerum Naturalium, serta beliau juga pernah menempuh pendidikan di University of Twente, Belanda, dan mendapatkan gelar Master of Science. Dan beliau juga dulunya pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya dengan gelar SSI atau Sarjana Sains. Nah, baiklah, mari kita simak materi yang akan dijelaskan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Pak Dr. Renat Akmal Junaidi, MSc SSI. Kepada Pak Akmal dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa memberikan materi untuk persiapan lomba ya. Meskipun kondisi kita sedang dalam kondisi lockdown pada pagi hari ini ya, dan untuk beberapa minggu ke depan, mudah-mudahan tidak menyurutkan niat kita untuk terus ya berkarya, terus untuk berusaha untuk menaikkan pamor atau image jurusan kita di perhelatan nasional ya. Nah, minggu lalu memang saya diminta oleh Pak Febi untuk mengisi materi penulisan karya ilmiah ya. Jadi materi ini mungkin karena saya sering menulis ya, meskipun publikasinya tidak terlalu banyak ya. Ada dosen lain sebenarnya yang lebih banyak yang bisa diminta untuk memberikan pengalamannya dalam menulis karya ilmiah. Tapi saya pikir kalau untuk yang level mahasiswa cukup mungkin dari saya saja ya. Baik ya, di kesempatan kali ini sebenarnya materi yang saya berikan di sini itu materi dari buku petunjuk itu ya, buku petunjuk dari Gemastiknya ya, dari Pusprenas ya. Jadi tapi saya tambahkan di sini sedikit dengan beberapa contoh ya, yang mudah-mudahan bisa membuka wawasan kalian untuk bisa menulis ya. Jadi intinya di sini menulis apa yang ada di dalam otak kita ya. Sebentar ya, saya siapkan dulu ininya.
Baik, sebenarnya masih ada satu lembar yang belum sempat saya tulis di slide ini, tapi kita mulai saja ya, nanti sambil berjalan. Saya share dulu. Aduh, banyak amat ini saya. Bisa terlihat? Sudah, Pak. Bentar, saya harus nge-set supaya baik ya. Jadi perkenalkan, saya Akmal Junaidi. Kalian mungkin sudah tahu sebagian ya. Kita hari ini akan memberikan pembekalan ya, pembekalan dalam hal menulis karya ilmiah. Jadi untuk menulis ya, itu kita memang butuh banyak hal. Ya. Jadi membuat karya ilmiah itu tidak mudah. Ya. Jadi kalau sudah ada niat, itu juga harus ada moodnya. Kalau sudah ada niat tapi moodnya tidak ada, biasanya tidak akan jalan. Jadi kalau ada moodnya tapi niatnya juga tidak mau, ya tetap saja tidak ada ya. Jadi yang pertama memang harus kita kita pacu ya, itu adalah niat dan mood. Jadi ini memang bagi kalian yang barusan belajar menulis itu tidak mudah ya. Tidak mudah ya. Karena itu tadi ya, di sini kita tidak hanya melibatkan niat sama mood saja, tapi kita harus punya ide juga. Ya. Jadi kalau kita punya ide, kita tulis ya. Jangan kalau kita punya ide terus kita tidak tulis. Ya. Kalau dulu pengalaman saya ya, waktu sekolah, waktu S3, karena tempat tinggal saya itu cukup jauh dari kampus, ya, sehingga saya harus melewati beberapa kota melalui perjalanan kereta api. Nah, selama perjalanan itu sekitar setengah jam, kereta api melewati 3 kota lainnya. Di situ sering saya sambil melihat-lihat, kemudian saya berpikir, saya ada ide. Ya. Begitu ada ide, saya punya buku catatan kecil. Catatan kecil itu selalu saya bawa kemana-mana dengan disiapkan satu pena. Sehingga begitu ada tulisan, ada ide saya tulis, kemudian saya buat beberapa kerangka untuk eksplorasinya. Nah, jadi di sini memang kalau kita belum terbiasa dengan menulis, berarti kita harus memaksakan diri. Dan di jurusan ilmu komputer ini kalian akan dipaksa ya, akan dipaksa untuk bisa menulis ya. Tugas kalian di sini pasti banyak nanti ya. Dan kalian mau tidak mau terpaksa menulis ya, dipaksa menulis. Jadi di sini ya ada ide segera ditulis, dan kalau bisa memang setengah memaksakan diri. Kalau nanti sudah terbiasa menulis, perkara menulis yang panjang itu mudah sekali. Jadi akan mengalir begitu saja, begitu sudah bisa nulis, mengalir, kalian bisa nulis sampai berhalaman-halaman. Nah, untuk membangkitkan ide, ya, kita harus bisa atau kita harus membaca karya-karya orang lain. Ya. Jadi inisialisasi ini memang mulai dari niat hingga ke ATM. ATM ini adalah amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Jadi kalau kita sudah membaca karya orang, kita punya wawasan, biasanya kita ketemu celah yang bisa kita jadikan tulisan, celah yang tidak dibahas di apa yang kita baca, ya. Bentar ya.
Ya. Jadi ini adalah inisialisasi yang memang harus kalian miliki, ya, harus kalian eksplorasi. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam buku petunjuk gemastik ya, yang dimaksud dengan deskripsi karya tulis ilmiah itu adalah penuangan gagasan ya, tadi sudah disebutkan oleh moderator ya. Penuangan gagasan atau ide kreatif bidang TIK. Nah, jadi jangan sampai lupa bahwa ini adalah bidang TIK yang bersifat visioner, berarti jauh ke depan, ya, bersifat visioner dan implementatif. Jadi selain dia berskala jauh ke depan, juga harus implementatif. Jadi jangan sampai kita membuat angan-angan ya. Visioner itu bisa saja itu angan-angan ya. Tetapi angan-angan yang bisa diimplementasikan. Nah, angan-angan yang bisa diimplementasikan tersebut itu sebagai solusi atas permasalahan kedaulatan bangsa. Ya. Jadi kedaulatan bangsa yang siap terbit dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Jadi ini sebenarnya adalah menulis gagasan atau ide, tapi sifatnya visioner, implementatif, yang tujuannya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kedaulatan bangsa. Nah, jangan berpikir bahwa kedaulatan bangsa ini hanya soal pertahanan negara. Ya. Kedaulatan bangsa ini termasuk juga kedaulatan pangan, kedaulatan kesehatan, seperti pada saat ini kita sedang mengalami pandemi. Adakah solusi dari bidang ilmu kita untuk menjaga kedaulatan kesehatan ini? Ya? Entah itu kalau aplikasi yang sekarang ini kan banyak yang telemedicine, ya, yang sekarang yang sedang digalakkan. Ya. Nah, bagi penderita COVID, nah bagaimana? Apakah kita bisa berkontribusi untuk mengatasi salah satu permasalahan di dalam pandemi ini? Ya. Itu juga bisa dijadikan bahan untuk menulis karya ilmiah. Ya. Ini format penulisan sebenarnya sudah ada di buku petunjuk ya, tetapi kenapa ini harus saya angkat? Peserta gemastik itu sangat banyak ya. Untuk penulisan karya ilmiah itu satu universitas itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Sehingga kalau format penulisan ini tidak kita ikuti, maka tanpa dibaca, ya, tanpa dibaca oleh reviewernya, itu sudah masuk kotak. Jadi di sini harus ditekankan sekali, harus kalian baca betul-betul bahwa untuk menulisnya nanti ditulis di kertas berukuran A4, ya, spasinya 1,5, hurufnya Times New Roman 12, ya, dengan margin kiri 4 cm, yang lainnya 3 cm. Jadi ini harus kita ikuti, ya. Jadi itu yang pertama untuk formatnya. Kemudian, nah, sistematika ini juga harus kita ikuti. Ya. Jadi ada sampul depan, bisa dilihat pada lampiran A di buku petunjuk gemastiknya ya. Kemudian ada pengesahan, juga dilihat di lampiran B. Nah, sedangkan isi dari artikel kita, isi dari tulisan kita itu meliputi yang pertama harus ada judulnya, ya. Kemudian ada nama penulis, ya. Kemudian abstraknya itu disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, dari keseluruhan isi artikel ini, yang bobotnya paling besar itu adalah metode dan hasil dan pembahasan. Ya. Jadi kedua poin itu sangat penting, ya. Dan itu ciri khas dari karya ilmiah. Metodenya jelas sehingga orang lain bisa melakukan pekerjaan yang sama, mengulangi proses yang sama. Hasil dan pembahasan juga disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan, yang membuat orang lain bisa
paham dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Nah, mari kita lihat tahapannya ya. Jadi yang paling penting sebenarnya tahapan dari sini, ketika kita sudah sampai kepada yang ini ya, ketika sudah sampai jadi tahapan pertama ya. Jadi di sistematika tadi mulai dari judul, nama penulis dan sebagainya itu adalah penulisan. Nah, untuk bisa menulis kita harus pertama dahului dengan perencanaan. Apa yang harus kita bahas di dalam perencanaan? Jadi perencanaan ini adalah bagian yang sangat perlu kita persiapkan ya. Sangat perlu ya, karena ini nanti bisa mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya. Apa yang perlu kita persiapkan ketika melakukan perencanaan? Yang pertama, topik atau ide. Ya. Jadi topik dan ide ini apa yang mau kita angkat dari tulisan kita. Kemudian kita ungkapkan juga di dalam perencanaan ini rumusan tujuannya, target audiensnya atau pembacanya, kemudian ruang lingkup tulisan. Ya. Jadi topiknya apa, kita sudah punya rumusan tujuannya, targetnya jelas, siapa yang mau dijadikan audiensnya. Kemudian ruang lingkupnya. Ruang lingkup ini kita batasi ya, supaya penulisan kita atau penelitian kita atau pengabdian kita itu dibatasi untuk skup yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita membuat perencanaan tetapi ruang lingkupnya terlalu luas sehingga itu tidak bisa kita selesaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Berikutnya kita lihat bahwa setelah kita punya ide, ya, berikutnya kita harus berpikir mempersiapkan data dan bahan. Ya. Data untuk tulisan itu apa saja? Ya, data untuk tulisan, bahan penelitian atau eksperimen, kalau kita melakukan eksperimen atau penelitian. Kemudian pustaka. Ya. Jadi selama tahap kedua ini, kita berusaha untuk mengumpulkan data, kemudian kita mempersiapkan bahan-bahan penelitian, dan juga kita mencari referensi yang bisa kita pakai untuk mendukung tulisan terkait dengan ide atau topik kita. Kemudian yang berikutnya, kita mulai menulis. Nah, bagian ini adalah bagian yang memang kita harus sudah mulai terjun ya. Jadi menulis, bagaimana cara menulisnya? Saya yakin kalian juga sudah pernah belajar ya di SMU ya, atau mungkin di bahasa Indonesia, di mata kuliah bahasa Indonesia. Bagaimana cara menulis yang baik? Yang pertama, kalian harus membuat kerangka tulisan. Ya. Kerangka tulisan itu dari mana kita bisa buatnya? Kita kembali lagi ke rambu-rambu yang dijelaskan di dalam buku petunjuk gemastik ya. Di situ ada 1 judul, 2 penulis, 3 dan seterusnya ya, sampai dengan kesimpulan sampai dengan daftar pustaka. Itu bisa kita jadikan kerangka umumnya. Tapi nanti masing-masing tahapan tadi ya, jadi masing-masing tahapan mulai dari 1 sampai sekian sampai daftar pustaka itu ditulis lagi atau diperhalus dengan poin-poin yang lain sehingga kita bisa menulis dengan terarah. Menulis dengan terarah, dan jangan lupa bahwa dalam menulis kita harus mengikuti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seringkali menulis itu tidak penulis itu tidak menuliskan subjek atau tidak menuliskan predikat. Jadi yang krusial, yang vital ketika menulis, paling tidak dalam suatu kalimat itu ada subjek dan ada predikat. Jadi penulisan
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tahap ketiga, kalau kita sudah melakukan penulisan naskah, berarti kita harus kembali mereview dan merevisi apa yang kita tulis. Ya. Mengapa demikian? Perspektif kita menulis itu akan berbeda dengan perspektif pembaca. Ya. Jadi sebaiknya kita review kembali, dibaca kembali. Kemudian kita periksa mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diperkuat argumentasinya, mana yang tidak perlu, mana yang penulisannya salah, kemudian kita perbaiki. Setelah itu kita minta seseorang untuk membaca kembali apa yang kita tulis. Ya, itu tadi yang saya bilang, perspektif penulis itu akan berbeda dengan pembaca, sehingga kita perlu menyuruh orang lain untuk membaca tulisan kita, dan kita minta untuk memperbaiki atau memberikan catatan di dalam tulisan kita. Ya. Nah, saya stop dulu yang ini ya. Share-nya saya stop ya. Jadi tahapan penulis tadi sudah ya. Suara saya kedengar nggak? Terdengar, Pak. Jaringannya agak jelek ya di tempat saya ya. Jadi di 4 tahap tadi ya. Jadi kalian sudah harus punya planning itu dengan 4 tahap tadi. Jadi semuanya dimulai dikerjakan dari awal, mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan data dan bahan, kemudian penulisan, kemudian review dan revisi. Nah, untuk revisi karena kalian bertiga ya, mungkin harus kerjasama dengan kelompok lain ya. Jadi ada kelompok lain yang sudah selesai, tulisan kalian itu diminta untuk kelompok yang lain membaca, dan kelompok yang lain itu juga menyerahkan tulisannya ke kalian, sehingga kalian saling baca. Jadi saling memeriksa punya teman. Ini namanya peer review. Sehingga nanti perspektif yang kelompok kalian itu akan bisa dilihat oleh perspektif pembaca, dalam hal ini kelompok yang lain. Ya. Itu biasanya sangat bagus ya, karena akan ada masukan yang cukup baik ya ketika kita melakukan itu. Ya. Dan itu untuk kesempurnaan tulisan. Waduh, ini saya kok. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tahap 3, tahap 4. Kemudian kita lihat di perencanaan. Bagaimana dengan topik atau ide? Jadi ide karakteristiknya itu yang pertama ya, harus bisa kita lihat topik yang kita pilih itu harus aktual dan menarik ya. Apa contohnya? COVID-19 ini aktual dan menarik ya untuk dibahas. Apa kita bisa berkontribusi di situ? Misalnya ya, nanti ada di contoh saya ya di belakangnya, di akhir-akhir slide ini, bahwa dengan COVID-19 ini kita tidak bisa berinteraksi langsung ya. Nah, bagaimana menciptakan model pembelajaran yang baik? Ya. Model pembelajaran yang baik, tetapi tidak harus berinteraksi secara langsung. Ya. Bisa menggunakan e-learning, ya, tetapi masih kurang kan? Bisa menggunakan Google Meet seperti sekarang ini. Kita menggunakan Google Meet untuk presentasi dan mendengarkan atau belajar. Tapi adakah cara yang lain yang lebih menarik lagi sehingga pelajaran dengan Google Meet ini menjadi sangat menarik dan sangat disukai oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Ya. Kemudian boleh juga topik yang kita pilih itu
ada keunikan, ya, unik dibandingkan yang lain. Bagaimana keunikan ini? Memang ini berdasarkan case by case ya. Unik yang dimaksud di sini adalah lain daripada yang lain, atau sesuatu ide yang memang bagus ya, tapi jangan rumit. Ya. Kalau bisa sih yang sederhana tetapi unik. Ya. Apa contohnya ya? Kalau saya misalnya ya, mengumpulkan data itu kan harus mengumpulkan data, misalnya penelitian saya adalah aksara Lampung ya. Untuk mendapatkan data kan saya harus berinteraksi dengan responden, orang yang mau memberikan kontribusi tulisan tangannya. Itu berarti saya harus menemui responden secara langsung atau kontributor secara langsung. Dan itu beresiko untuk menambah penyebaran dari COVID ya. Nah, bagaimana cara ide yang bagus untuk mengumpulkan data, tetapi kita tidak perlu tidak perlu berinteraksi langsung dengan orang yang memberikan tulisan. Buatlah sistem di web yang bisa menampung tulisan user dan dikirimkan ke kita. Jadi kita menggunakan teknologi komputer ya. Kita buat sistem di mana sistem itu dapat menampung tulisan tangan orang yang kita minta dan bisa kita sebar ke seluruh Indonesia ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan keunikan. Yang tadinya kita kerjakan langsung, kemudian kita gunakan teknologi sehingga menjadi lebih luas cakupannya, kemudian interaksi tidak kita lakukan secara langsung, dan tujuan kita mengumpulkan data tetap terpenuhi. Ya. Kemudian yang ketiga, topik atau idenya itu memang layak dieksplorasi ya. Layak dieksplorasi itu memang layak untuk diangkat, layak untuk diperjuangkan, punya manfaat yang baik, ya, punya manfaat yang bagus, ya, tidak sia-sia, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan layak dieksplorasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penulisannya ya. Jadi kalau tadi itu masih dalam tataran perencanaan. Nah, kalau kita sudah masuk ke penulisan, ya, jadi anggap saja ini kita ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu adalah menyiapkan bahan ya. Bahan itu apa? Nah, di sini karena kita menulis karya ilmiah, bahan yang paling utama buat kita itu adalah pustaka. Ya, bahan-bahan pustakanya. Ya. Kita lihat, kalau kita menulis karya ilmiah, maka referensi utamanya itu adalah artikel jurnal. Ya. Jadi artikel jurnal itu menjadi referensi utama. Jadi nilainya itu tinggi kalau kita menggunakan jurnal. Ya. Di samping jurnal juga boleh sebenarnya pakai artikel proceeding, buku, kemudian technical report, ya, atau laporan. Itu boleh juga, tetapi yang paling tinggi adalah jurnal. Nah, bagaimana caranya kita mencari jurnal yang tepat? Mencari tulisan yang tepat tentang topik yang kita inginkan. Nah, kita gunakan kata kunci. Ya, kata kunci yang tepat. Dan sebaiknya gunakan bahasa Inggris. Kalau kita gunakan bahasa Indonesia, itu sumbernya terbatas. Karena hanya orang Indonesia yang menulis. Tapi kalau kita gunakan keyword berbahasa Inggris, maka kita akan mendapatkan sumber jurnal yang luas sedunia yang membuatnya. Jadi orang dari berbagai belahan dunia yang akan menulis ya, yang sudah menulis kemudian disimpan di cloud yang bisa kita akses. Ya. Apa contohnya? Misalnya penelitiannya tentang, kalau penelitian saya banyak ya. Misalnya penelitiannya tentang keamanan sistem informasi, ya.
Jadi keamanan sistem informasi di dalam keamanan sistem informasi itu kita lebih memfokuskan untuk proses enkripsi data. Ya. Jadi proses enkripsi data itu kalau kita punya data seperti ini, kemudian dengan enkripsi itu kita selubungi sehingga pesan aslinya atau data aslinya itu tidak terlihat langsung. Dan untuk membukanya itu dibutuhkan kunci. Nah, bagaimana mekanisme menyelubungin ini? Nah, itu ada banyak-banyak cara. Ada yang namanya RSA, ya. Ada yang namanya steganografi. Ya. Jadi kita cari kata kuncinya ya yang sesuai. Ya. RSA, kemudian ada cipher, ada hash, ada MD5, ada block cipher dan sebagainya. Jadi banyak ya, kita gunakan kata kunci yang tepat. Kemudian manfaatkan mesin pencari Google ya. Mesin pencari Google. Jadi yang paling gampang sekarang kita mencari dengan Google ya. Nah, artikel yang sudah kita peroleh tadi silakan dikonsultasikan ke pembimbing ya. Jadi bisa kita cari artikel yang sesuai ya. Yang sesuai dengan topik kita, kemudian kita konsultasikan ke pembimbing. Dan mencari artikel ini jangan cuma 1 atau 2 ya. Carilah 5, 6, 7 ya. Karena referensi itu semakin banyak, semakin baik. Ya, pustaka semakin banyak itu semakin luas pengetahuan kita. Semakin enak kita untuk mengeksplorasi tulisan kita. Kemudian pendahuluan. Nah, di dalam buku pendahuluan ini bobotnya adalah 10% ya. Isinya adalah gambaran umum ya. Gambaran umum bagaimana observasi awal atau fenomena topik yang dikaji. Jadi ketika kita sudah akan menulis, sebenarnya kita sudah harus punya hasil observasi awal. Ya. Kalau kita tidak punya observasi awal, akan sulit buat kita untuk membuat pendahuluan. Ya. Jadi observasi awal ini sudah kita lakukan sehingga kita sudah tahu kondisinya. Kemudian baru kita tulis isinya, ya, dalam bentuk latar belakang. Ya. Jadi kenapa kita melakukan penelitian ini? Kenapa kita menulis karya ilmiah ini? Untuk apa kita menulis ini atau mengangkat topik ini? Itu dituliskan sebagai latar belakang. Kemudian kita ungkapkan rumusan masalahnya itu apa? Ya, rumusan masalahnya apa? Misalnya ya, apa ya contohnya? Rumusan masalah ya. Kalau misalnya, kalau kakak tingkat kalian itu banyak menuliskan, misalnya membuat sistem untuk pengelolaan data, ya, pengelolaan data siswa. Nah, rumusan masalahnya bagaimana caranya mengimplementasikan pengelolaan data berbasis web untuk data sekolah ini misalnya. Tujuannya adalah untuk membuat sistem yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data sekolah, ya, data sekolah atau data siswa sekolah. Kemudian manfaat di masa depan misalnya ya. Jadi jangan lupa di dalam pendahuluan ini tertulis secara eksplisit di situ adalah manfaat di masa depan. Ya. Jadi harus ada proyeksi hasil penulisan ini untuk masa depan. Kalau tadi misalnya data siswa, ya, proyeksi masa depannya seperti apa? Kalau cuma data siswa berarti bisa saja kita bawa menggunakan sistem ini untuk kepentingan penerimaan siswa pada masa yang akan datang. Tetapi jangan yang biasa seperti itu. Kalau cuma untuk menampung data siswa yang akan datang, itu sudah biasa. Apa yang bisa kita kembangkan? Misalnya kita menggunakan sistem ini untuk menerima pembayaran, ya, untuk menerima pembayaran secara langsung tanpa perlu kita berinteraksi. Nah, misalnya seperti itu. Ya.
Jadi sistemnya dibuat untuk mengelola data, tetapi proyeksi masa depannya ada. Ya. Atau bisa juga kita menggunakan bahwa penggunaan sistem informasi data siswa ini selain dimanfaatkan untuk pengelolaan internal, juga dipakai untuk pengelolaan alumni. Ya. Sehingga kita bisa mendata alumni mana yang masuk ke universitas mana, dan alumni mana yang bekerja secara langsung. Jadi ada proyeksi masa depannya, bukan cuma proyeksi masa depan yang biasa. Ya. Metode, nah metode ini bobotnya 25%. Ya. Jadi 25%, apa yang harus kita bahas di dalam metode ini? Yang pertama, ya, opsi judul dari metodenya, ya. Jadi di dalam penulisan, opsi judul ini bisa saja, ya, kalau ditulis metode silakan, itu sesuai dengan petunjuk di dalam buku, tetapi boleh juga diganti dengan metodologi penelitian atau metodologi pengabdian, ya, atau metode pelaksanaan kalau itu memang kegiatan yang ilmiah, atau bisa juga disebut dengan bahan dan metode. Ya. Jadi judul itu silakan bisa dipilih, ya, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau memang mau lebih baik lagi, kita gunakan alternatif judul yang lain, yang lebih ekspresif. Ya. Contohnya seperti ini, ya, pendekatan teoritis. Ya. Jadi ada kata-kata pendekatan teoritis dataset, ya, pendekatan teoritis pemanfaatan dataset pertumbuhan tanaman untuk misalnya pemupukan. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini ada pendekatan teoritis. Apa artinya pendekatan teoritis di sini? Ya, pendekatan teoritis di sini berarti kita hanya mengkaji secara teori. Jadi tidak perlu kita menggunakan eksperimen, ya, kalau memang seperti itu. Ya. Atau kalau memang yang mau menggunakan eksperimen, bisa saja judul dari metodenya ini adalah konsideran percobaan, ya, penambahan pupuk, ya, konsideran percobaan penambahan pupuk pada tanaman ini misalnya. Dengan apa? Dengan komposisi, ya, dengan komposisi pupuk kandang dan pupuk kimia misalnya. Atau misalnya alternatif yang kita, ya, kalau kita membuat sistem yang berjalan di Android, ya, kita bisa saja menggunakan pengembangan purwarupa, ya, atau pengembangan prototipe, ya. Pengembangan purwarupa sistem pembayaran apa yang bagus, ya, sistem pembayaran toko online, ya, dengan menggunakan misalnya yang sekarang lagi yang sedang yang pernah kalian lihat mungkin QRIS, ya, QRIS, ya, atau SPIN, ya, jadi sistem pembayaran. Jadi pengembangan produk tapi dia berupa prototype. Jadi itu bisa dijadikan alternatif judul yang lebih ekspresif, ya. Nah, apa yang ditulis di dalam metode? Di dalam metode itu kita harus bercerita narasi dari metode itu, ya, berupa pelaksanaan observasinya. Bisa kita ungkapkan juga di situ, kita tambahkan selain rincian metodenya atau pendekatan teoritis atau konsideran percobaannya, itu kita tambahkan dengan waktunya kapan, berapa lama dikerjakan, kemudian lokasi observasinya, bahan dan alat, bagaimana cara memperoleh data, bagaimana pengolahan data. Ya. Jadi itu untuk isi dari metodenya. Dan isi dari metode ini juga bersifat opsional, ya. Kalian boleh hanya mengambil sebagian saja. Misalnya waktu dan durasi tidak disebutkan, tapi kalian menyebutkan tempat observasi, kemudian cara memperoleh datanya dan pengolahan datanya. Jadi itu opsional juga, silakan disesuaikan dengan tulisan. Dan isinya, ya, isi dari metodologi ini harus terstruktur, ya. Harus terstruktur sehingga
peneliti lain itu bisa mereplikasi penelitian atau pengabdian kita. Jadi intinya ya, jadi konsep yang diminta sebenarnya di dalam metode ini adalah terstruktur metodenya sehingga peneliti lain bisa mereplikasi penelitian yang sama. Ya. Jadi itu catatannya ya, catatan pentingnya ketika kita menulis metode. Dan ini tidak hanya di metode untuk karya ilmiah ini saja ya, tapi untuk penelitian lain juga sama. Bahwa metode ini isinya itu harus bisa direplikasi oleh peneliti lain. Hasil dan pembahasan, ini kalau nggak salah bobotnya 30% ya. Saya lupa menuliskannya. Nah, hasil dan pembahasan ini bobotnya 30%. Jadi kalau kita sudah kuat di metode dan di hasil pembahasan itu kita sudah punya poin 55% ya. Tinggal yang lainnya dibagusin. Ya. Apa yang ada di dalam hasil dan pembahasan? Yang pertama hasil observasi. Hasil observasi ini adalah kajian ilmiah ya. Kajian ilmiah dari hasil temuan-temuan selama eksperimen atau selama kegiatan atau pelaksanaan kegiatan. Ya, itu dituliskan semuanya di situ. Nah, bagaimana data-data hasil observasi ini disajikan? Itu bisa dalam bentuk fakta, ya. Jadi pengungkapan fakta, penulisan fakta bisa disajikan dalam bentuk gambar atau bisa juga disajikan dalam bentuk tabel, ya. Jadi penyajian datanya seperti itu. Kemudian hasil observasi ini juga tidak hanya mencantumkan hasilnya, harus ada analisisnya. Ya. Jadi di sini dituntut temuan-temuan itu dianalisis sehingga kita bisa menginterpretasikan hasil temuan. Kemudian juga kita bisa mempertajam hasil analisis kita untuk kepentingan argumentasi kita. Ya. Jangan lupa ya di dalam hasil dan pembahasan itu harus mengandung aspek relevansi. Ya. Aspek relevansi ini adalah relasi dari penelitian kita itu dengan temuan-temuan dari penelitian lain ya, atau dari peneliti lain. Itu harus ada ulasannya ya. Jangan cuma satu, usahakan 2, 3 atau 4 ya. Sehingga hasil pembahasan kita itu menjadi argumentatif dan bisa bisa dibandingkan ya, comparable ya dengan penelitian lain. Kemudian di dalam hasil dan pembahasan juga sebaiknya ada hipotesa yang bisa digunakan untuk kelanjutan penelitian. Ya. Jadi kalau penelitian kita hanya batas sampai A, B, C, sebenarnya pengembangannya bisa sampai F atau G, maka kita sebutkan di situ bahwa peluang pengembangan di masa depannya adalah D, E, F misalnya. Ya. Tapi penelitian kita hanya sampai A, B, C. Ya, itu boleh ya di dalam penelitian atau dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian juga jangan lupa kita bahas kajian perbedaan dan persamaan dengan pustaka-pustaka lain. Ya. Jadi ini hampir sama dengan relevansi ini. Kalau relevansi ini kita melihat keterkaitan dengan penelitian lain, tetapi kalau perbedaan dan persamaan ini kita membahas betul-betul apa yang berbeda antara penelitian yang orang lakukan dengan penelitian kita. Ya. Jadi perbedaannya itulah yang mungkin nanti bisa jadi nilai tambah buat tulisan kita. Jadi berbeda ya dengan penelitian lain, berarti mungkin yang lain itu belum sampai ke sini ya pemikirannya. Kita sudah sampai ya. Kemudian atau keunikan dari penelitian kita ya. Jadi dari kajian perbedaan dan persamaan ini orang bisa melihat penelitian kita itu unik ya. Beda dengan yang lain, lain daripada yang lain. Kemudian di bagian akhir dari tulisan itu ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih dan ada daftar pustaka. Nah, kesimpulan ini adalah jawaban atas tujuan ya. Jadi jangan sampai melenceng. Kesimpulannya itu jangan sampai melenceng dari tujuan yang sudah kita ungkapkan di bagian pendahuluan. Jadi harus menjawab tujuan yang ada di
bab awal. Kemudian jangan lupa kalau kita mendapatkan bantuan atau kontribusi dari pihak lain, itu jangan lupa menyebutkan ucapan terima kasih. Ini adalah bentuk penghargaan kita atau apresiasi kita terhadap orang yang berkontribusi. Saya waktu S3 juga mendapatkan data tulisan tangan itu dari siswa-siswi SMK. Jadi di dalam paper yang saya tulis itu, saya tulis di bagian bawahnya, sebelum referensi atau sebelum daftar pustaka, saya mengucapkan terima kasih kepada ini yang telah memberikan, telah berkontribusi untuk data tulisan tangan misalnya. Ya. Jadi disebut di situ sehingga kita itu sudah berterima kasih, sudah menyatakan apresiasi yang tinggi kepada orang yang mau. Ya. Karena tidak semua orang juga mau memberikan kontribusi di dalam suatu pendidikan. Oleh karena itu memang layak untuk diapresiasi. Kemudian daftar pustaka. Ya, jadi daftar pustaka ini harus ditulis secara sinkron. Ya. Sinkron ini maksudnya kalau kita mensitasi di dalam naskahnya, ya, dalam naskah, kemudian sitasi itu harus juga ada di dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya. Daftar pustaka yang memuat beberapa nama autor penelitian itu juga harus disitasi di dalam naskah. Ya. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa menuliskan daftar referensinya, sementara itu dipakai di dalam naskah atau disitasi dalam naskah, atau sebaliknya ditulis di sitasi tetapi ternyata di daftar pustakanya tidak ada. Jadi itu harus sinkron. Ya. Kemudian cara penulisannya adalah Harvard style. Nah, Harvard style ini cara penulisannya khusus ya, jangan sampai salah. Ini biasanya karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa itu tidak memperhatikan cara penulisan sitasi dengan model Harvard style ya. Jadi kalau misalnya kalian coba saya kasih contoh ya untuk yang Harvard style. Nah, sampai di sini dulu ya. Itu bahan kita untuk hari ini. Ya, bahan kita yang untuk menulis karya ilmiah. Nanti setelah penutup ini ada beberapa contoh yang saya berikan ya, supaya kalian bisa melihat contoh yang sudah pernah saya tulis itu seperti apa. Mungkin bisa kita buka dulu sesi pertanyaan di sini kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Akmal atas materi yang disampaikan. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mic-nya atau mengetik pertanyaannya di kolom chat Google Meet dengan menyebutkan nama, jurusan, dan angkatan terlebih dahulu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama dari saya dulu nih, Pak. Boleh, silakan. Untuk cabang perlombaan gemastik karya tulis ilmiah ini apakah sangat berbeda jauh dengan perlombaan PKM Karsa Cipta yang mana dua-duanya ini sama-sama membuat sebuah sistem prototipe gitu, Pak? Oh, sistem prototipe PKM ya? Iya, Pak, PKM. Sebenarnya mirip ya, mirip. Jadi PKM Karsa Cipta itu kan menggagas ide kan, menuliskan ide. Iya, Pak. Kata kuncinya tadi adalah di penulisan karya ilmiah tadi adalah yang visioner dan implementatif. Ya. Jadi kalau Karsa Cipta itu belum diimplementasikan ya. Saya lupa ya itunya.
Tapi yang di Gemastik ini sedapat mungkin ya rencana implementasinya itu fix. Jadi bukan cuma menulis saja, tapi kalau misalnya diminta untuk diselesaikan itu bisa selesai. Nah, untuk karsa cipta hanya gagasan saja. Ya. Gagasan saja mungkin bisa diimplementasikan, mungkin juga masih perlu beberapa tahun riset ya kalau untuk karsa cipta. Tapi kalau yang ini udah jelas ya harus bisa diimplementasikan karena ada kata kunci implementatif di dalam definisi karya ilmiahnya. Ya, begitu ya. Ya baik Pak. Berarti kalau untuk cabang perlombaan karya tulis ilmiah Gemastik ini tidak harus diimplementasikan terlebih dahulu. Maksud saya kayak harus melewati percobaan beberapa bulan baru bisa diikutkan proposalnya atau harus dibuat percobaan dulu Pak? Ya. Untuk yang kalau Gemastik ya kata kuncinya itu implementatif. Jadi implementatif itu berarti memang sudah siap diimplementasikan meskipun belum kita implementasikan. Kalau mau diimplementasikan juga boleh. Itu lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa. Cuma masalahnya kalau kita mau implementasi sekarang itu waktunya terlalu pendek. Ya. Jadi tadi di metodenya tadi kan ada konsideran percobaan atau kajian teoritis. Nah, kalian bisa memilih kajian teoritis. Jadi beberapa teori, kalian buat teori baru atau buat pendekatan baru menggunakan teori-teori yang sudah ada. Tetapi itu harus bisa terimplementasi ya. Kalau kita baca sekilas, oh ini bisa diimplementasikan. Bukan mengawang-awang ya. Karena ada kunci tadi implementatif. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Ingatkan kembali kepada peserta yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mic-nya atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat Google Meet dengan menyebutkan nama, jurusan, dan angkatan terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, jadi silakan saja yang mau bertanya ya. Kalau nanti masih ada satu bagian, itu contoh itu 3 slide cuma ya. 3 slide itu nanti memberikan beberapa contoh penulisan yang sudah pernah saya tulis dan sudah dipublikasikan di jurnal ya. Jadi untuk contoh nanti. Jadi kita stop dulu untuk pertanyaan dulu, break dulu ya. Bagaimana? Belum ada ide jangan-jangan ini kalian yang mau ikut ini? Mungkin karena gini Pak, kebanyakan yang daftar di tim pembentukan tim Gemastik kemarin tuh kebanyakan angkatan 2020 Pak. Jadi masih awal. Masih awam ya? Iya. Masih belum kebayang barangkali ya. Iya, benar Pak. Kalau belum kebayang, kita coba lihat saja contohnya dulu ya. Contoh, nanti contoh ini bisa kalian akses juga di jurnalnya ya. Karena ada sebagian yang sudah dipublikasikan sehingga tinggal kalian lihat bagaimana cara penulisannya ya. Baik, kita lanjutkan lagi materinya ya. Ya, jadi ini terakhir tadi slideshow. Nah, sekarang kita lihat ya, ini abstrak. Jadi ada komponen abstrak ya di atas. Abstraknya berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Coba perhatikan ya judulnya. Normalisasi ukuran dan binarisasi input image aksara Lampung pada kanvas Android. Ya. Jadi dari judul ini bisa kita lihat ya, bisa kita ambil beberapa kata kunci ya. Yang pertama normalisasi ukuran, kemudian berarti itu kata-kata di situ semuanya adalah kata kunci ya. Normalisasi ukuran, binarisasi, ada image, kemudian ada aksara Lampung, ada kanvas Android. Ya. Jadi di sini saya ceritakan dulu bahwa
penelitian ini adalah penelitian membuat aplikasi Android, ya. Aplikasi Android itu adalah aplikasi Canvas, di mana Canvas tersebut bisa dipakai untuk menerima input tulisan tangan aksara Lampung. Ya. Nah, input dari input aksara Lampung ini yang ditulis pada Canvas Android, kemudian diterima oleh Android, dilakukan normalisasi ukuran, kemudian dilakukan binarisasi. Ya. Yang dimaksud dengan normalisasi ukuran, ya, kalau tulisannya misalnya berukuran 234 kali 335 piksel, maka itu dinormalisasi ukurannya menjadi 200 kali 200. Jadi ada ukuran standarnya, ya. Ukuran panjang kali lebarnya, ya, dalam media gambarnya. Itu yang dimaksud dengan normalisasi ukuran. Kemudian binarisasi ini adalah mengubah gambar yang tadinya berwarna. Warna itu kalau di sini disebut dengan RGB, ya. Warna RGB itu dikonversi ke dalam warna hitam putih. Jadi setelah ukurannya dinormalisasi, kemudian dikonversi ke dalam warna hitam dan putih saja. Jadi paham, ya? Paham aplikasi yang dibangun di sini? Nah, kita lihat di dalam abstrak. Abstrak itu komponennya ada 5, ya. Pak, mohon maaf Pak. Ini yang di share screen masih PowerPoint ya Pak? Aduh, PowerPoint? Iya. Iya. Muncul nggak? Oh, sudah Pak. Mungkin Pak Akmal nge-share-nya pas di ini slideshow-nya Pak. Jadi dia nggak tampil. Yang di share screen kan ini PowerPoint-nya, bukan slideshow-nya. Oh iya, ya, sebentar. Harusnya slideshow, ya. Iya Pak. Saya slideshow dulu berarti, ya, baru itu, ya. Iya Pak, di slideshow kan terlebih dahulu, baru di share screen-nya pilih jendela slideshow. Ada ini pilihan, ya. Coba entire screen aja. Udah kelihatan? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat, ya. Nah, ini jadi contoh abstrak, ya. Abstrak itu isinya ada 5, ya. Jadi yang pertama adalah latar belakang atau alasan kenapa kita memilih tulisan ini, ya. Kemudian yang kedua biasanya rumusan masalahnya, ya, permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga itu adalah metodologinya atau cara mengerjakan penelitian ini atau cara menuliskan hasil analisa. Kemudian yang keempat hasil atau pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan, ya. Jadi harap diingat, ya, ketika kita menulis abstrak itu harus ada 5 komponen itu. Dan biasanya penulisan abstrak ini ditulis terakhir setelah tulisannya selesai semua, setelah bab 4-nya selesai ditulis dengan baik, ya, dan ada kesimpulan. Nah, ini contohnya, ya. Jadi yang pertama itu adalah kita lihat yang nggak bisa saya coret-coret, ya, ini. Masih kelihatan? Masih Pak, masih terlihat. Nah, coba saya lihat. Tapi kecil, ya, tulisannya, ya. Iya Pak. Nah, ini bisa kita jadikan latar belakang yang saya coret, ya. Dan kelihatan. Ya. Jadi yang saya coret ini itu adalah aksara Lampung adalah salah satu aksara daerah yang ada di Indonesia yang harus dijaga kelestariannya. Aksara Lampung saat ini mulai jarang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah 2 kalimat yang, itu harusnya 2 kalimat, ya. 2 kalimat yang dijadikan latar belakang atau latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan. Jadi jangan sampai lebih dari 2 kalimat. Karena di sini abstrak itu dibatasi hanya 300 kata kalau nggak salah, ya.
Ya, cukup panjang sebenarnya 300 kata. Kebanyakan sih 200 ya. Nah, itu untuk latar belakangnya. Ya. Kemudian di sini juga saya sebutkan tujuannya ya. Penelitian ini, bertujuan membuat kanvas pada Android yang dapat menampung aksar lampung yang dituliskan melalui sentuhan tangan pada layar smartphone. Ya. Jadi di sini yang pertama dituliskan adalah latar belakangnya, yang keduanya bisa dituliskan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Ya. Jadi di sini saya sebutkan 2 kalimat lagi. Penelitian ini bertujuan membuat kanvas pada Android. Ya. Kemudian yang berikutnya tujuannya itu adalah dengan cara ini aksara lampung akan terdigitalisasi dan dapat digunakan dalam bentuk digital. Ya. Jadi ada latar belakang, ada rumusan masalah atau tujuannya. Kemudian metodenya. Nah, untuk metode ini bisa kita tulis dalam beberapa kalimat karena ini bagian yang penting. Ya. Di sini saya menulis ya untuk metodenya ya. Mulai dari kalimat aplikasi kanvas ini dibangun untuk melaksanakan pre-processing data gambar aksara lampung. Ya. Pre-processing yang ditangani oleh aplikasi ini meliputi, nah itu adalah metode-metodenya ya. Ada akuisisi data, ada normalisasi dengan interpolasi bilinear, binarisasi dengan metode OTSU, ya. Kemudian pengembangannya dengan Android Studio dengan bantuan library OpenCV, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa penelitian ini itu dilakukan melalui tahapan-tahapan akuisisi data, normalisasi data, ya, interpolasi bilinear, binarisasi dengan metode OTSU, ya. Kemudian program sumbernya itu dikembangkan dengan Android Studio, dibantu dengan library OpenCV, dan hasil akhir ya itu berjalan pada perangkat Android. Nah, jadi itu untuk metodenya. Kemudian bagian yang berikutnya itu adalah hasil ya. Hasilnya bagaimana? Jadi di sini saya sebutkan untuk hasil ya, bagian keempat dari komponen abstrak ini adalah output yang dapat dihasilkan dari aplikasi kanvas ini adalah citra RGB, grayscale, dan biner. Jadi cuma satu kalimat. Ya. Kemudian kesimpulannya adalah aplikasi ini merupakan solusi alternatif untuk pengumpulan data tulisan tangan aksar lampung melalui perangkat Android. Nah, jadi ini contoh abstrak ya. Jadi bagaimana cara membuat abstrak? Ya itu harus diperhatikan 5 komponen tadi. Nah berikutnya metode ya. Metode ini ya ini judulnya ya, identifikasi penulis pada dokumen tulisan tangan aksar lampung berdasarkan karakter terpilih ya. Metodenya di dalam artikel ini adalah satu, kita bahas mengenai konsep identifikasi penulis. Ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah ekstraksi fitur PCA. Jadi yang bagian 2 ini sudah teknis ya. Bagian yang ini adalah sangat teknis. Langkah-langkah ekstraksi fitur PCA. Karena dengan judul ini ya, jadi yang kedua ini adalah langkah-langkah sudah sangat spesifik ya. Kemudian yang ketiga di metode ini adalah proses trainingnya. Ya, proses trainingnya. Kemudian yang keempat adalah skema pencocokan identifikasi penulis. Nah, untuk metode ini tidak cukup saya tuliskan di sini. Ya. Ini itu ada 2 halaman kalau nggak salah. Nah, silakan kalian bisa buka halaman ini ya, atau nanti saya buka, saya share ya. Saya cek dulu itunya, alamatnya ya. Jadi select.
Ini alamannya ya, coba saya share. Kalian coba buka sendiri. Saya share di chat aja ya. Itu rincian dari judul yang ini ya, judul yang identifikasi penulis. Nanti untuk yang berikutnya, jadi yang jurnal UMS ACID itu adalah untuk yang ini ya, metodologi yang ini. Jadi contohnya apa saja itu silakan dilihat bagaimana metode itu dituliskan. Ya. Kita ke berikutnya ya, bagaimana hasil dan pembahasan. Ya. Nah untuk hasil dan pembahasan ini sumber lengkapnya itu bisa dilihat di link yang saya share yang kedua ya. Hasil dan pembahasan ini bobotnya 30% tadi, judulnya di sini adalah, oh salah ya, ini bukan ini judulnya. Salah, saya belum saya ganti judulnya. Yang ini judulnya adalah sistem pakar ya, yang kedua ini bukan identifikasi penulis. Jaringan saya agak lambat ini ya. Nah, yang ini adalah sistem pakar. Bisa kelihatan? Nah, ini ya. Jadi ini sistem pakar diagnosis hama dan penyakit tanaman kopi menggunakan metode breadth first search ya, berbasis web. Jadi ini aduh salah saya tulis ya. Salah tempat saya ya. Aduh. Ini harusnya yang ini. Kebalik. Nah, ini ya, sistem pakar. Kalau tadi kan identifikasi penulis pada dokumen tulisan tangan. Jadi silakan dilihat itu metodenya 1, 2, 3, 4 itu ada 2 halaman kalau nggak salah. Nah, untuk yang hasil yang bahas, saya berikan contoh di artikel sistem pakar diagnosis hama penyakit dan penyakit tanaman kopi menggunakan metode BFS, ya. Breadth First Search berbasis web. Sumbernya bisa dilihat di link yang kedua yang saya berikan. Ya. Jadi di sini hasil pembahasannya saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu penerapan certainty factor. Ya. Jadi itu diuraikan apa itu certainty factor, bagaimana cara mencarinya. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan model search-nya dengan BFS. Itu juga dibahas di jurnal ini. Kemudian ada di situ juga analisis kompleksitas BFS dan tampilan sistem. Jadi bagian 4 sebenarnya tidak penting-penting amat ya. Tapi yang paling penting adalah 1, 2, 3 ya. Di situ dibahas. Itu contoh-contohnya ya. Contoh detailnya silakan dilihat, diakses di sana. Nah, kita lihat bagian certainty factor ya.
ini adalah isi dari certainty factor ya. Beberapa screenshot yang saya ambil ya. Jadi certainty factor itu kita buat itu dengan beberapa rule atau beberapa aturan. Ya. Misalnya di sini ada rule 1, if buah tidak berkembang atau gejala G1, and dan ya, warna kopi berubah menjadi kuning kemerahan atau gejala G2, dan ya, biji kopi berlubang atau gejala 3, maka ya, kesimpulannya adalah penyakitnya adalah penggerek buah kopi atau H1. Ya. Jadi itu rule-nya. Kemudian karena ada certainty factor, ya, karena sistem pakar ini menerapkan model certainty factor, ada perhitungan CF-nya. Ya. CF-nya itu CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1. Jadi CF1, certainty factor ini adalah derajat kepastian suatu faktor, ya, suatu faktor yang menyebabkan penyakit ini. Ya. Jadi untuk pakarnya itu kita mengukur gejala-gejala ini dengan angka tertentu antara 0 sampai 1. Jadi kalau nilainya mendekati 1 berarti faktor itu berpengaruh besar. Ya. Sehingga dihitung seperti ini. Misalnya ini CF yang pertama 0,84. CF kedua itu adalah 1. Jadi itu untuk perhitungan dalam penerapan certainty factor ya. Jadi di sini ada penerapan certainty factor. Kemudian ada penerapan breadth first search ya. Jadi penerapan breadth first search-nya itu adalah gambar ini ya, lihat. Jadi bagaimana dari gejala 1 dia menelusuri ke gejala 2 dan dia tidak menelusuri ke bawah ya langsung ke sini, tetapi dia mencari ke level yang sama. Jadi kalau ini ada G1, G2, G3, mungkin ini ada beberapa cabang lagi di sini ya. Prosesnya itu tidak langsung mencari ke bawah sini, tetapi prosesnya itu dari G1 mencari ke node di bawahnya, kemudian dia tidak bergerak ke bawah, tetapi dia bergerak ke samping dulu, ke gejala yang berikutnya, gejala yang berikutnya lagi, gejala berikutnya lagi, baru kemudian dia ke node yang berada di bawahnya, yang berada di level di bawahnya. Jadi dia bergerak per layer, per level, ya, sehingga nanti baru didapatkan kesimpulannya itu H2, H1, H3 dan seterusnya. Nah, apa yang kita tuliskan di dalam penerapan breadth first ini adalah contohnya ya. Penerapan proses penelusuran keputusan dengan pendekatan BFS ini tidak terlalu rumit. Jadi ini masih bagian dari hasil pembahasan. Kompleksitas waktu ya atau time complexity BFS itu tergantung langsung pada waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri suatu node. Ya. Karena waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri suatu node memerlukan waktu konstan, sehingga penelusuran dengan BFS tergantung pada banyaknya node pada pohon keputusan. Nah, jadi ini adalah hasil analisis, hasil penerapan breadth first search-nya kemudian dibawa ke konsep BFS, ya, konsep kompleksitas dari BFS. Ya, dengan demikian kompleksitas waktu algoritma BFS memerlukan waktu linear atau big O n. Di mana N adalah banyaknya node pada pohon keputusan. Jadi banyaknya node yang ada di sini. Dengan kompleksitas waktu dan ruang yang linear, sistem pakar ini dapat diinstalasi pada perangkat komputer dengan spesifikasi yang masih terjangkau oleh petani. Ya. Jadi ini targetnya adalah untuk petani. Ya, sistem pakar ini. Karena di daerah perkampungan itu sulit mendapatkan akses ke para ahli ya. Sehingga kita buatkan sistem yang seperti ini, sehingga dia bisa melakukan diagnosa awal. Diagnosa awal penyakit yang ditemukan ketika dia berada di lapangan, ya, tanpa perlu memanggil ahli penyakit tanaman. Ya. Nah, jadi itulah contoh ya, mulai dari metode, kemudian hasil pembahasan, ya, dari abstrak ya, ada abstrak, metode, hasil pembahasan yang
Saya berikan contoh di sini. Kalian juga bisa akses untuk file lengkapnya di link yang saya berikan. Sampai di sini ada, saya kembalikan lagi ke moderator ya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak di kolom chat Pak. Oke, izin. Ini pertanyaan dari Nur Setiawati. Mohon maaf Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Nur Setiawati dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 2020. Izin bertanya, hal yang cukup penting dalam pembuatan karya tulis ilmiah salah satunya adalah bahan atau daftar pustaka. Namun, bagaimana jika untuk eksekusi ide kita tidak mendapatkan bahan dan literatur yang sesuai Pak? Atau literatur yang kita butuhkan itu belum ada karena memang belum pernah dibahas. Jadi solusinya bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya kecil kemungkinannya ya, literaturnya itu tidak ada ya. Tapi kalaupun memang tidak bertemu ya, tidak bertemu literatur yang bersesuaian, kita bisa menggunakan literatur lain yang mendekati ya. Contohnya misalnya saya kan mengumpulkan data aksara Lampung ya. Saya tidak punya data siapa yang pernah mengumpulkan data aksara Lampung ya. Tetapi kita bisa berimprovisasi di dalam tulisan kita menggunakan referensi yang lain yang kira-kira bisa kita hubungkan ya. Saya sudah memberikan contohnya tadi yang ketika mengumpulkan data aksara Lampung ya, dengan contoh abstrak tadi ya. Di contoh abstrak yang tadi coba saya share lagi ya. Jangan window ya, cancel. Oke. Ini contohnya ya. Jadi normalisasi ukuran. Nah, kalau judulnya saya ubah ya, misalnya pengumpulan data tulisan tangan aksara Lampung ya dengan kanvas, dengan kanvas Android. Kalau saya menulis pendahuluan di sini, saya tidak akan menemukan referensi mengenai pengumpulan data aksara Lampung kan. Nggak ketemu, memang tidak ada. Tapi di disertasi saya sudah ada sebenarnya, saya sebutkan seperti itu. Nah, contohnya begini, kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, kondisi COVID ya. Jadi saya menulisnya begini, pengumpulan data tulisan tangan aksara Lampung ini perlu dilakukan secara langsung kepada para kontributor. Namun pada saat ini, karena pandemi melanda dunia, pengumpulan data secara langsung itu tidak bisa kita lakukan ya, karena akan memberikan dampak penyebaran pandemi yang lebih luas. Nah, cari referensinya pandemi yang lebih luas ini ya. Jadi betul-betul tidak ada hubungannya dengan pengumpulan data kan ya. Ya. Jadi cara menulisnya seperti itu tadi. Karena pada saat pandemi seperti sekarang ini, proses pengumpulan data secara langsung itu tidak dapat dilakukan karena dapat memperluas penyebaran virus COVID-19. Nah, itu cari referensinya ya. Dapatkan satu. Ya. Penyebaran COVID yang meluas jadi referensinya. Padahal kita cuma mengumpulkan data kan ya. Itu salah satu improvisasinya. Kemudian berikutnya misalnya ya, saya sambung lagi. Pengumpulan pengumpulan data secara tidak langsung itu telah dilakukan oleh beberapa penulis. Misalnya ya, penulis ini ya, kita tulis mengumpulkan data melalui sistem yang disebar melalui web. Cari daftar pustakanya. Jadi pengumpulan data melalui web. Bukan pengumpulan data aksara Lampungnya kan. Ya, jadi
sebenarnya yang perlu kita latih di sini adalah kemampuan mengimprovisasi diri. Ya. Jangan sampai kita kehabisan ide, kehabisan cara untuk mengungkapkan apa yang kita belum dapat. Ya. Jadi begitu, Nur Setiawati, apakah bisa? Ini dipahami, silakan moderator, saya kembalikan. Untuk Nur Setiawati sendiri, apakah jawabannya sudah jelas? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi begitu ya, semuanya yang Sudah ingin cukup jelas, Pak. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita berusaha improvisasi ya. Tetapi tetap tidak melanggar ini ya, melanggar apa namanya, tidak melenceng dari apa yang sudah kita tulis ya. Padahal jauh kan COVID-19 dengan pengumpulan data aksara Lampung ya. Jauh kan hubungannya. Tapi kan bisa-bisa kita menuliskannya. Itulah seninya kita menulis. Jadi menuliskan secara ilmiah, tapi memang kita tidak bisa menggunakan datanya secara langsung. Menggunakan literatur yang memang terkait langsung. Jadi yang tidak terkait pun bisa kita buat dengan cara seperti tadi. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Di Pada Facebook peserta ada ya? yang iya, Pak. Di Facebook nggak ada? Di Facebook enggak, Pak. Jadi untuk pelatihan ini hanya di-record saja, Pak. Oke. Yes. Yang lain gimana? Kalau angkatan 2020 mungkin memang belum ya. Belum terbiasa dengan menulis ya. Jadi Pak, untuk masalah Nur Setiawati tadi kan dia bertanya kalau misalkan kita tidak menemukan literatur yang akan kita angkat, itu kita bisa mencari literatur lain yang berkaitan apa ya? Maksudnya tidak terkait masalah utamanya pun tidak apa-apa ya Pak? Iya, tidak apa-apa. Itu memang kepiawaian kita menulis ya. Jadi sedapat mungkin kalau memang bisa kita buat narasi yang bagus, itu bagus. Berarti kalian sudah punya kemampuan menulis yang baik kalau bisa seperti itu. Ya. Diupayakan ada kaitannya meskipun tidak langsung ya. Ada peserta yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mic-nya atau menanyakan pertanyaan via kolom chat Gmail dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyebutkan jurusan, angkatan, dan program studi. Terima kasih. Jangan malu-malu ya. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Adi Widya Satria Nusantara dari Ilkom Angkatan 2020. Izin bertanya Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, untuk perbedaan karya tulis gemastik ini sendiri dengan PKMKC kan, untuk karya tulis gemastik ini diharapkan dapat diterapkan ya Pak pada saat ini. Lalu kami yang angkatan 2020 kan masih sangat sedikit gitu Pak pengetahuan seputar ilmu komputer. Misalkan apabila kita menulis karya tulis tentang AI Pak, yang mana kami kan belum belajar AI. Apabila nanti dalam penerapannya, apabila diminta, itu kalau kami bekerja sama dengan pihak dari pihak luar gitu Pak, itu apakah diperbolehkan dalam gemastik? Terima kasih sebelumnya. Waduh, ini saya tidak baca ya itu apa namanya di peraturannya, tidak ada klausul seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat dengan penjelasan di buku petunjuk gemastik ini, yang dimaksud dengan visioner dan implementatif itu ya, kita tidak harus mengimplementasikannya pada saat ini. Tetapi itu yang dikatakan implementatif adalah dapat diimplementasikan. Jadi bukan pemikiran yang mengawang-awang. Ya.
Jadi kalau dia implementatif berarti siapapun nanti kalau menggunakan ide yang kita tulis itu tetap bisa membuat sistemnya. Jadi saya rasa untuk yang bekerja sama dengan pihak ketiga mungkin bukan di gemastik ini itunya. Mungkin harus kalau di PKM ada yang kolaborasi ya, jadi dengan pihak luar. Sebenarnya itu adalah poin lebih ya kalau kita bisa berkolaborasi dengan pihak luar. Ya. Mungkin boleh ya kalau di pemikiran saya secara logika saja, kalau kita ingin bekerja sama dengan pihak luar, berarti kita ada kemungkinan membuat solusi untuk pihak luar tersebut. Yang kita buat kan IT-nya kan, jadi bukan fokus di fokus untuk bekerja samanya ya, tetapi membuat solusi yang implementatif. Ya. Jadi boleh kalau menurut logika saya itu boleh. Boleh juga kalian gunakan atau kalian sebut partnernya, boleh juga disamarkan. Disamarkan itu artinya kita membuat solusi untuk persoalan yang begini-begini yang dihadapi oleh misalnya perusahaan XXX misalnya. Ya boleh seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau memang kamu punya pemikiran seperti itu dan bisa bekerja sama, ayo digarap lagi terus. Kalau seandainya tidak bisa ditolak di lomba saat ini, lomba yang akan datang mungkin bisa ya. Jadi jangan sampai kalian mundur gara-gara sesuatu hal yang kalian tidak pasti mengenainya. Buat saja, kumpul saja, perkara diterima atau tidak itu urusan belakang nanti. Tidak diterima yang di sini, kita bisa yang akan datang. Kalian masih angkatan 2020, masih panjang perjalanan kalian. Kalau kalian punya kemampuan yang cukup, saya rasa beberapa lomba itu yang akan datang itu akan sangat banyak, sangat terbuka buat kalian. Ya. Jadi silakan ya, kalau misalnya seperti itu, asal bisa mengemas tulisannya. Yang saya khawatirkan kalian punya kerjasama, tapi mengemas tulisannya tidak bagus. Nah itulah peran pembimbing ya. Jadi kalian berkonsultasi ke pembimbing. Yuk, saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk Adi Wijaya, apakah sudah jelas jawabannya? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Adi, kamu kan punya kemampuan yang banyak ya. Programming kamu bagus ya. Cobalah dipikirkan kamu ingin lomba apa itu ya di sini. Karena kalau kalian sudah lolos di satu lomba, lomba-lomba yang lain itu biasanya tinggal ikut ya. Lomba satu lewat bisa masuk finalis saja misalnya. Lomba yang lain itu akan mudah kalian raih. Dan jangan lupa begitu kalian lomba, begitu tamat kalian nggak perlu cari kerja yang mencari Anda. Kakak tingkat kalian banyak yang seperti itu ya. Ketika tidak ada modal ya, kakak tingkat kalian yang kemarin memberikan materi ya, Putra Pribowo, itu salah satu yang kita tidak punya modal waktu itu. Saya modal nekat. Bawa mobil dari sini ikut lomba di Palembang. Ya. Fakultas nggak biayai, biarinlah. Kita yang penting bisa maju gitu. Nah sekarang dia merasakan bahwa setelah tamat, dia tidak perlu mencari kerja yang mencari dia. Ya. Itu satu. Kemudian ada satu lagi yang membuat sistem pakar juga. Tadi kan contohnya sistem pakar kopi ya. Sistem pakar yang berikutnya adalah sistem pakar nanas ya. Jadi si mahasiswi ini perempuan ya, menyelesaikan sistem pakar itu, kemudian hasil kerjanya dilihat orang di GPC, ya, belum selesai, belum tamat ya, belum wisuda, dia sudah diminta untuk wawancara di Jakarta. Tapi karena dia pengen wisuda dulu, dia tolak.
saya mau wawancara asal sudah wisuda. Dia ngomong seperti itu. Ditunggu sama perusahaannya. Dan sekarang dia sudah bekerja di sana. Di GGPC tapi yang di Jakarta. Jadi kalau kita membuat suatu karya, karyanya sederhana tetapi bermanfaat bagi orang lain, itu kalian akan punya nilai tambah ya ketika terjun ke masyarakat. Jadi apapun itu, mau karya tulis, mau lomba programming, mau lomba IoT dan sebagainya di Gemastik ini, kalian kejarlah itu. Kalau memang bisa, kejar ya, kejar sekuat tenaga ya. Karena kapan lagi kalau kalian mau berkreasi, mengembangkan diri ya. Banyak kakak tingkat kalian yang sudah lulus, ketika sudah bekerja baru merasakan bahwa kenapa saya dulu nggak belajar ini, kenapa saya dulu nggak belajar ini, kenapa saya dulu banyak buang-buang waktu, itu tidak mengerjakan ini, proyek ini, ya. Kalau kalian berkarya sekarang, manfaatnya nanti bisa dirasakan pada masa yang akan datang, ya. Baik, silakan moderator kalau masih ada. Itu linknya silakan ya dibuka kalau mau dilihat ya, karya tulis yang sudah pernah saya terbitkan. Saya rasa kalau untuk baca-baca itu cukup panjang ya, lumayan panjang kalau mau dibaca ya. Dan satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Indonesia. Linknya bisa dibuka ini? Bisa Pak, bisa dibuka. Bisa dibuka. Oke, sip. Mungkin cukup Pak, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi Pak. Oke, baik. Ya. Ini saya tutup ya Pak acaranya. Oke, baik ya. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa ya yang telah mau mendengarkan ya celotehan saya ya. Sebenarnya ini bisa kalian baca sendiri di buku petunjuk pelaksanaan Gemastik ya. Tapi ini saya ungkap sedikit ditambah dengan contoh yang sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lelah untuk terus membuat karya ya. Karya ini selain bermanfaat untuk diri kalian juga itu akan dapat mengangkat jurusan kita ya. Sekian saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, yaitu Pak Akmal, yang sudah bersedia berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara ini dari awal acara sampai acara ini berakhir. Saya Dwi Kurniawan, selaku moderator pada sesi pelatihan TIK pada pagi hari ini, izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya itu saya kirim kemana ini? Bisa dikirim ke saya aja Pak. Boleh. Kamu yang WA saya tadi ya? Iya Pak. Oke, jadi nanti saya kirim ke sana ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Saya live ya.